Banyolan yang ketiga, halaman 35. Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda dan bahasa Madura. Nah, saya enggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam sangat luar biasa, bahkan lebih hebat daripada nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi tadi sahih Bukharinya orang-orang Syiah. Al-Kafi, kitab yang paling sahih. Disebutkan ada satu bab. Bab annal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal awsiya alladziina qablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu nabi dan seluruh para nabi. Jadi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam kitab Biharul Anwar, jilid 26 halaman 193 sampai 200. Di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab Annahum A'lamu Minal Anbiya alaihi salam. Para imam lebih alim, lebih berilmu daripada para nabi alaihi salam. Bahkan dalam riwayat di Biharul Anwar, Ja'far As-Shadiq, salah satu imam mereka, Ja'far As-Shadiq imam yang ke-5, imam yang ke-6, Abu Abdullah. Dia bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah," demi Allah Subhanahu wa taala 3 kali. "Lau kuntu baina Musa wal Khadir," kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, "la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma." Saya akan kabarkan kepada keduanya, wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua. Artinya buat apa Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. Wal amba'tuhuma bima laysa fi aydihima, dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagai riwayat mereka kelepasan hingga menyatakan bahwasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan banyak riwayat dari mereka bukti bahwasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Shadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi, ya, yang 5 orang, ya. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. Wa awrathna ilmahum, dan kami telah mewarisi ilmu para rasul ulul azmi. Semuanya telah kami warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far As-Shadiq, imam ke-6. Wa faddalana alaihim fi ilmihim, dan kami dilebihkan oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. Wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam ya'lamu, dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu Nabi ma lam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, adapun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Oleh karenanya di sini kata mereka ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas 3 perkara. Pertama, ilmu Rasulullah mereka wariskan, ilmu para nabi seluruhnya mereka wariskan, dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas 3, ilmunya nabi, ilmunya para nabi, para anbiya, dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi, ilmu nabi. Antum lihat halaman 38, saya sebutkan di situ. Yang pertama, para imam mengetahui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Biharul Anwar disebutkan, "Innahum alaihimus salam la yahjubu anhum ilmu sama' wal ard wal jannah wan nar." Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi, dan ilmu surga dan neraka. Wa annahu urida alaihim malakutus samawati wal ard, dan telah ditawarkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Wa ya'lamuna ilma makan, dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu, wa ma yakun ila yaumil qiyamah, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat. Mengetahui masa lalu dan mengetahui masa depan, seluruhnya apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyebutkan satu bab annal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya war rusul.
para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka ilmu nabi yang mereka tahu, ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa pencatat amal. Oh, ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa di antara malaikat ada malaikat pencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, oleh imam-imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bedanya, sama. Para imam juga mengetahui isi hati manusia, munafik atau muslim, tahu. Padahal Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahli al-Madinah maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu mereka wahai Muhammad dan kami mengetahui. Berarti ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia. Ini munafik, ini muslim, imam-imam mereka tahu. Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang ingin saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kafi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab ini, berarti bukan Syiah Imamiyah. Makanya kalau ada orang, antum debat sama orang Syiah, dia mengatakan, oh kita tidak begitu, itu dusta, ini gini-gini. Kita bilang, ini bukumu. Antum menunjukkan buku saya ini skenannya seperti ini. Ini Al-Kafi buku antum atau bukan? Kalau dia bilang bukan, ya ente bukan orang Syiah kalau begitu. Ya, ente pendusta ya. Kalau orang Syiah, dia pasti mengakui buku kitab apa? Al-Kafi. Dalam kitab Al-Kafi disebutkan, annal a'immata indahum jami'ul kutub. Para imam memiliki seluruh kitab allati nazalat min indillah. Seluruh kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi, kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran, semuanya ada pada para imam. Oleh karenanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang, Imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun, dia juga bawa kitab banyak. Capek dia bawa kitab apa? Ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil. Makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka. Karena yang dibawa kitab-kitab apa? Asli. Ya, bukan terjemahan, asli. Ya, kemudian juga cetakannya entah cetakan mana saya enggak tahu, tapi asli semuanya. Ya. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kata dia seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. Wa annahum ya'rifunaha ala ikhtilafi alsinatiha. Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak? Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Nabi Musa bahasanya lain, Nabi Isa juga bahasanya lain, Nabi Muhammad bahasanya lain, dan nabi-nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam, tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengetahui seluruh kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi membuat sebuah bab, jilid 26 ayat 100, jilid 26 halaman 190. Kata dia, innahum alaihimussalam, sungguhnya para imam ya'lamuna jami'al alsun, mengetahui seluruh bahasa, wal lughat, seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui. Wa yatakallamuna biha, dan mereka ngomong dengan bahasa tersebut. Ini yang ingin saya perhatikan sini. Perhatikan, kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa, wa yatakallamuna biha, dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebut dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Sampang. Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan, nanti kalau Imam Mahdinya muncul tahu-tahu bahasa Da'rema, kemudian tahu, itu antum jangan heran, memang dia canggih. Bahasa Madura juga dia tahu. Kalau dia bilang mangga atau monggo atau apa namanya, monggo pinara di Badok, ya antum paham aja. Dia ngerti, dia bisa bahasa Jawa semuanya dia ngerti, dan dia ngomong dengan bahasa-bahasa tersebut. Sementara Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dengan hasan sahih. Hadisnya hasan sahih.
Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seorang sekretaris Nabi yang sangat cerdas, Zaid bin Thabit. Kata dia, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitab Yahud. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari bahasa Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi? Inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi. Sungguhnya aku khawatir, aku tidak percaya dengan orang-orang Yahudi bisa terhadap surat yang aku kirimkan. Maka kata Zaid, fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahr hatta hadaqtuhu. Maka saya pun belajar bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi. Dan belum lewat setengah bulan, saya sudah canggih dalam bahasa tersebut. Fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi. Maka aku yang menuliskan tulisan dengan bahasa Yahudi kalau Nabi memerintahkan, atau aku membacakan surat dari orang Yahudi kalau datang kepada surat tersebut datang kepada Nabi. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu bahasa Yahudi. Makanya Nabi menyuruh siapa? Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sementara imam mereka, Masya Allah, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Jepang, ya, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya, bahasa Cilengsi, semuanya tahu.